فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد. Sore hari ini insyaallah kita lanjutkan hadis nomor ke-45, masih pada bab sabar. Ya, kitab Muqaddimat, belum kita beranjak dari bab yang lain. Yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sahabat Nabi yang bernama asli Abdurrahman bin Sakhar. Dia berasal dari suku Daus dari Yaman. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuk ke dalam agama Islam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang dari perang Khaybar. Dan saat itu Nabi melihat dia dan Nabi bertanya, "Dari mana engkau?" Maka dia menjawab, "Aku dari Daus." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguh aku tidak menyangka ada kebaikan pada suku Daus." Ya, kenapa Nabi mengucapkan demikian? Karena sebelumnya Nabi pernah mengutus delegasi dari kalangan sahabatnya untuk berdakwah di suku Daus. Namun ternyata tidak diterima oleh suku Daus. Maka sahabat tersebut datang menghadap Nabi dan mengadukan tentang pembangkangan suku Daus dan memohon agar Nabi mendoakan keburukan, mendoakan laknat dan musibah bagi suku Daus. Namun ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau mendoakan keburukan bagi mereka. Ya, justru Nabi mengharapkan kebaikan dan ternyata doa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dikabulkan. Ternyata ada dari kalangan suku Daus, salah satunya adalah Abu Hurairah ini masuk ke dalam agama Islam dan dia merupakan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Bapak Ibu coba bayangkan, ya, satu amalan yang sifatnya paralel, yaitu adalah pahalanya mengalir terus menerus. Salah satunya adalah menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bayangkan kalau seandainya kita mendengar satu hadis saja dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita amalkan. Ya, maka kita mendengar hadis itu dari siapa orang tersebut, walaupun tidak mengerjakannya, maka dia mendapatkan pahala yang semisal dengan yang mengerjakan. Paling tidak masuk ke dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam keumuman, ya, hadis beliau yang berbunyi, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih." Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala semisal dengan yang mengerjakan. Dia hanya menyampaikan kepada yang lain, dia tidak mengerjakan, maka dia mendapatkan pahala yang mengalir dari orang yang mengerjakan. Kemudian orang yang telah disampaikan menyampaikan lagi kepada orang lain, terus menerus sampai dengan kita saat ini. Dan kita mempelajari hadis Nabi SAW, ya, setelah kita mendengar hadis ini kita amalkan, maka kita mendapatkan pahala atas amal tersebut. Dan tentu saja Imam An-Nawawi sebagai yang menuliskan kitab Riyadhus Shalihin mendapatkan pahala yang mengalir. Imam An-Nawawi dari siapa? Dari gurunya, dapat lagi pahala terus. Sampai dengan siapa? Sampai dengan para sahabat Nabi. Dan sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis
disepakati oleh para ulama, tidak ada perdebatan di dalamnya, yaitu Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya, hanya kisaran 4 tahunan saja membersamai Nabi, tapi dia paling banyak meriwayatkan hadis. Sedangkan ada sahabat lain yang lebih lama membersamai Nabi, bahkan membersamai sejak di Makkah, bahkan membersamai sejak sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi. Ya, sejak sebelum Muhammad diangkat menjadi Nabi, tapi tetap saja Sayyidina Abu Hurairah yang paling banyak meriwayatkan hadis. Dia menceritakan Nabi SAW pernah bersabda, sabda yang sangat pendek, laisa syadidu bisur'ah. Tidaklah disebut seseorang sebagai syadid. Syadid itu orang yang kuat, orang yang keras, ya, orang yang hebat. Menurut Nabi, orang yang hebat, orang yang kuat itu bukanlah orang yang menang dalam pertarungan, dalam pergulatan. As-sur'ah dari kata sira'. Sira' itu adalah pergulatan, ya, perkelahian. Seseorang tidak dikatakan hebat atau kuat ketika dia memenangkan perkelahian atau memenangkan pergulatan. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab." Nabi baru mengakui kehebatan seseorang dan kekuatan seseorang ketika dia sedang marah, dia masih bisa menguasai dirinya, masih bisa mengendalikan dirinya. Itulah yang disebut Nabi dengan asy-syadid. Ya, syadid itu maknanya kuat, dia bisa maknanya juga keras, bisa maknanya itu hebat. Ya, mungkin kita pernah dengar firman Allah Jalla Jalaluhu dalam surah Ibrahim ayat yang ke-7, ya, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi la syadid. Ada di situ disebut syadid. Ya, kata Allah dalam firman-Nya, la in syakartum, jika kamu bersyukur atas nikmat Allah, maka akan aku tambah, kata Allah. Ya, karena kekayaan Allah tidak pernah habis. Seandainya seluruh umat manusia dari awal sampai dengan akhirnya, seluruh bangsa jin dari iblis sampai dengan keturunan yang terakhir, semuanya meminta kepada Allah apapun permintaan mereka dan Allah berikan sesuai apa yang dengan mereka minta, maka tidak akan berkurang kekayaan Allah kecuali seperti seseorang mencelupkan jarum, ya, kepada samudra. Setelah dicelupkan, lihat berapa banyak yang menetes dari jarum tersebut. 1 tetes, 2 tetes, 3 tetes, sudah terhenti. Maka ibaratnya kekayaan Allah yang berkurang hanya seperti itu. Sedangkan masih banyak air pada samudra tersebut, itulah kekayaan Allah. Tidak berkurang sedikit pun. Maka bersyukurlah atas nikmat Allah, Allah justru akan menambah. Wala in kafartum, tapi siapapun yang berani kufur atas nikmat Allah, tidak mengakui bahwasannya nikmat yang dia miliki itu datangnya dari Allah. Harta yang dia punya, kemegahan dan kemewahan yang dia miliki, semuanya datangnya dari Allah. Harus diakui. Kalau tidak diakui, maka namanya kufur nikmat. Wala in kafartum, jika kalian kufur terhadap nikmatku, maka ketahuilah inna azabi, sungguh azabku, kata Allah, la syadid, sangatlah keras, sangatlah kuat. Itu namanya syadid. Ya, ada juga dalam surah Al-Buruj surat ke-85, ya, Allah berfirman, inna batasya rabbika lasyadid innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwal ghafurul wadud. Inna, sesungguhnya, batasya, siksa, hukuman, azab, rabbika, azab Allah, la syadid, sungguh sangat kuat, sungguh sangat keras, dan sungguh sangat hebat jika dibandingkan dengan siksaan manusia yang ada di dunia. Nah, hadis Nabi SAW ini juga menunjukkan bahwasannya Nabi itu tidak mengingkari amarah. Banyak mungkin di antara kita mengatakan, jangan kamu marah, tidak boleh marah, ya, jangan sampai kamu marah, ya, dan lain sebagainya. Ungkapan-ungkapan yang terlihat seolah mengingkari amarah.
Padahal sesungguhnya setiap manusia telah ditanamkan tabiat oleh Allah, dan diantaranya yang tidak bisa kita tolak itu adanya amarah. Amarah itu adalah hal yang manusiawi. Setiap manusia telah ditanamkan oleh Allah namanya marah. Ya. Tapi yang jadi masalah, perlu kita pahami, marah itu ada dua macam. Ketika Nabi melarang amarah, berarti tandanya Nabi melarang marah yang salah satunya. Ketika Nabi tidak mengingkari amarah, tandanya ini salah satu amarah yang diperbolehkan. Makanya Nabi di sini mengatakan laisa syadidu bil sur'ah. Ya, tidaklah dikatakan orang yang kuat ketika menang dalam pergulatan, tapi yang disebut dengan kuat yang bisa menahan amarah. Maksud hadis Nabi di sini berarti ada marah yang diperbolehkan. Sedangkan ketika Nabi mengatakan la taghdab, janganlah kamu marah, dijelaskan oleh perawi, oleh sahabat, faraddada miraran, Nabi ulang lagi berkali-kali, la taghdab, jangan kamu marah, jangan kamu marah. Yang dimaksud adalah marah yang tidak terpuji. Pertanyaannya, memang Nabi tidak pernah marah? Pernah. Bahkan beberapa kali, tidak satu kali, dua kali Nabi itu pernah marah. Dan ketika Nabi marah, itulah pertanda pada posisi itu marahnya terpuji. Dan kita harus mencontoh. Kalau kita ada di posisi yang sama seperti Nabi di sekarang ini, maka seharusnya kita marah sebagaimana Nabi marah. Ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, ya, ala ketahuilah, innal ghadaba jamratun fi qalbi ibni Adam. Sesungguhnya amarah itu adalah jamrah. Jamrah itu adalah batu yang dilemparkan. Yang dimaksud adalah batu bara api yang dilemparkan oleh syaitan fi qalbi ibni Adam, di dalam hati anak cucunya Adam. Ini menunjukkan marah yang tidak terpuji, marah yang tidak baik, marah yang dicela dalam agama Islam, sesungguhnya adalah marah yang timbul, yang hadir dikarenakan syaitan yang telah melemparkan bara api ke dalam hati kita. Maka Nabi terangkan, amara'aitum, tidakkah kalian menyaksikan ila kepada orang yang sedang marah? Saat itu apa yang terjadi? Humrati ainaihi, kedua matanya memerah. Ya, wantifahu audajih, dan urat-urat lehernya saat itu menegangkan. Kalau orang lagi marah begitu Pak ya, teriak-teriak, mata memerah, keringat keluar, kemudian uratnya itu timbul di leher. Ya, makanya orang suka bilang apa? Kalau ngomong jangan pakai urat dong. Ya, kalau bakso pakai urat enak, benar nggak? Ya kan? Maksudnya apa? Kalau ngomong jangan pakai marah, jangan meledak-ledak. Ya, nah inilah Nabi SAW gambarkan ketika seseorang sedang marah, maka berubah dia. Nah, perubahan itu terjadi disebabkan apa? Disebabkan dia telah dikuasai oleh syaitan. Karena syaitan telah melemparkan bara api ke dalam hatinya. Pertanyaannya, apakah kita mau dikuasai oleh syaitan? Hah? Mau enggak? Tidak mungkin kita mau. Dan kita tahu syaitan, ya, dan moyangnya yaitu iblis adalah musuh utama bagi anak cucu Adam. Ya, kalau Nabi Adam itu pernah ada permusuhan dengan iblis sebagai moyangnya, maka kita keturunannya Nabi Adam juga punya musuh, yaitu keturunannya iblis, yaitu syaitan. Ya, maka diterangkan oleh Sayyidah Aisyah, Nabi itu juga pernah marah. Dijelaskan oleh beliau, wa man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsihi fi syai'in qat. Aisyah jujur, kalau dikatakan Nabi enggak pernah marah, memang benar. Nabi itu tidak pernah marah kalau itu berkaitan dengan personal beliau, berkaitan dengan urusan pribadi beliau. Beliau enggak pernah marah. Nabi itu pernah didatangi oleh Arab Badui, ya, meminta uang kepada Nabi SAW karena dia dililit hutang. Bayangkan, orang kelilit hutang, maksa Nabi yang bayarin. Gimana Pak kira-kira? Ya, dia mendatangi Nabi, memojokkan Nabi, mengangkat kerahnya Nabi, memaksa kepada Nabi SAW untuk membayar hutangnya. Siapa yang ngutang, siapa yang bayar, kan gitu ibaratnya. Tapi Nabi apa? Mengatakan kepada sahabatnya, tenang. Ya, ada uang dari Baitul Mal, bayarkan urusan hutang dia. Nabi tenang saja, biasa saja. Ya, Nabi pernah dipermalukan oleh salah satu istrinya yang sudah sering saya ceritakan ketika Nabi sedang bersama Sayyidah Aisyah. Hari itu gilirannya Sayyidah Aisyah. Kemudian
datang makanan yang dibawa oleh seseorang yang mana dia adalah pembantu dari salah satu istri Nabi yang lain. Dijelaskan yang namanya istrinya Zainab binti Jahsy. Maka Sayyidah Aisyah marah. Ini lagi harinya saya, berani-beraninya tuh istri Nabi yang lain ngasih makanan kepada Nabi. Apa ungkapan marahnya Aisyah? Ya, dilemparkan piring tersebut, makanannya berhamburan, dan di situ Nabi sedang bersama para sahabat. Tapi Nabi marah enggak? Tidak marah. Kalau berkaitan dengan personal beliau, pribadi beliau, insya Allah enggak akan kita temukan ada riwayat Nabi itu marah. Tapi apa kata Sayyidah Aisyah? Illa antuntahaka hormatullah fayantaqimu bihalillah. Tapi jangan berani-berani bikin Rasul marah. Dengan cara apa? Dengan cara merusak, menistai, menodai agama Allah, atau menistakan dan menodai kemuliaan Allah dan syariat Islam. Maka di situ Nabi akan fayantaqimu bihalillah. Nabi pasti akan marah, bahkan menjadi seseorang yang paling pertama marah. Dan terkadang kemarahannya itu sampai mata beliau memerah, sampai beliau naik ke atas mimbar. Tapi ingat, Nabi walaupun sedang marah, Nabi tidak pernah mempermalukan sahabatnya. Kecuali kalau sedang apa? Berdua-duaan. Ya, untuk apa? Menjadi pelajaran betul bagi sahabat tersebut, tapi tidak disaksikan oleh sahabat yang lain. Pernah Nabi SAW itu marah kepada sahabatnya, dan dia sebenarnya adalah cucu angkat Nabi SAW. Namanya siapa? Usamah bin Zaid. Nabi itu punya anak adopsi, anak angkat. Namanya siapa? Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah punya putra. Namanya siapa? Usamah bin Zaid. Para sahabat kalau ingin melobi hati Nabi SAW, itu biasanya minta tolong kepada Usamah yang ngomong. Mereka pengen Nabi kayak gini, mereka nggak berani ngomong langsung. Maka jalan keluarnya bagaimana? Datangi Usamah, minta tolong Usamah yang sampaikan kepada Nabi. Karena kalau sudah Usamah yang minta, Nabi pasti nurut. Ya, maka sebutan Usamah itulah hibbi Rasulillah. Banyak para ulama bahkan mengatakan hibbi, ya, ibni hibbi Rasulillah. Hibbin itu adalah kekasih. Dia adalah kekasih dari anaknya kekasih Rasulullah SAW. Maksudnya adalah kekasih yang pertama Zaid bin Harithah, dan Zaid bin Harithah punya anak yaitu Usamah. Maka jadilah dia hibbi ibni hibbi Rasulillah. Bagaimana kisahnya? Usamah bin Zaid dalam sebuah peperangan, diriwayatkan dia sedang duel dengan seorang musyrikin. Ketika sudah one on one, 1-1, dan sudah terpojok, saat itu Usamah hanya tinggal mengeksekusi mati orang tersebut. Maka orang tersebut tiba-tiba mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Maka saat itu Usamah bin Zaid berpikir, ini orang ngucapin karena takut mati nih. Ya, maka apa yang dilakukan oleh Usamah? Usamah tetap membunuh orang tersebut. Berita itu sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi tidak ikut dalam peperangan tersebut. Maka Nabi panggil Usamah bin Zaid dan bertanya kepadanya tentang kebenaran cerita tersebut. Maka Usamah bin Zaid, ya, berdalih dan mengatakan, ya Rasul, dia mengucapkan itu karena takut mati. Apa kata Nabi SAW? Wahai Usamah, apakah kamu sudah membelah dadanya? Dan kamu saksikan betul-betul memang dia mengucapkan itu karena motif takut mati. Kata Usamah bin Zaid, Rasul mengulang-ulang itu kata berkali-kali, sampai aku bosan mendengarnya dan aku berharap Nabi berhenti dari ucapan tersebut. Dan Nabi ucapkan terus dengan nada emosi yang meninggi, marah. Kenapa? Nabi tidak izinkan hal seperti itu terjadi. Ketika seseorang sudah mengucapkan La ilaha illallah, atau kalimat syahadatain, maka sesungguhnya darahnya telah dilindungi oleh agama Islam, maka tidak boleh ditumpahkan darahnya. Ya, pernah juga Nabi SAW dirayu oleh sahabat. Beberapa sahabat, ya, mengetahui ada seorang wanita yang mencuri, dan wanita ini dari kalangan keluarga yang terpandang, diceritakan dari klan Bani Makhzum. Maka para sahabat
mengetahui kalau cerita ini sampai terdengar ke telinga Rasul, pasti Rasul akan melaksanakan hukuman had, yaitu potong tangan. Tapi para sahabat ya sangat kecewa kalau seandainya itu terjadi. Kenapa? Wanita tersebut wanita terpandang, wanita tersebut wanita yang cantik. Sayang banget kayaknya kalau dia dipotong tangannya. Maka akhirnya apa yang terjadi? Tadi saya ceritakan, para sahabat merayu Nabi dengan cara apa? Membujuk Sayyidina Usamah bin Zaid. Usamah yang suruh ngomong. Ya, apa yang terjadi setelah Nabi tahu dirinya itu sedang dirayu oleh para sahabat? Padahal yang namanya mencuri itu adalah apa? Menistakan agama Allah, menodai syariat Islam, dan Islam tidak mengizinkan pencurian, maka ada hukuman hadnya. Dan kalau sudah terdengar oleh pemimpin, maka tidak boleh pemimpin tersebut mengundurkan dari hukuman tersebut, mengurungkan dari hukuman tersebut, harus dilaksanakan. Maka ketika Nabi tahu dirinya sedang dirayu, Nabi langsung naik atas mimbar. Nabi marah dan Nabi berkata, kenapa ada di antara kalian suatu kaum yang ketika orang yang mencuri adalah orang dari kalangan menengah ke bawah, maka langsung dilaksanakan hukumannya. Tapi kalau yang mencurinya dari kalangan menengah ke atas, maka tidak dilakukan hukumannya. Lihat di zaman kita saat ini, Pak. Ya kan? Yang mencuri sekedar mencuri ayam, mencopet, lihat apa yang dilakukan oleh masyarakat, dibakar orangnya, ya kan? Mati, dibunuh. Tapi giliran yang mencurinya uang negara, koruptor, ya kan, Pak? Bebas begitu mudahnya di negeri kita ini. Dan kata Nabi SAW, itu tanda kehancuran suatu umat. Dan maka kita lihat negeri kita hancurnya seperti apa. Ketika membiarkan orang-orang yang mencurinya dari kalangan menengah ke atas, bahkan dengan jumlah pencurian yang sangat besar, kita biarkan. Ya, bahkan saat itu hukumnya diperkosa. Maksudnya apa? Hukuman yang ada, undang-undang yang ada dibuat seolah apa? Tidak ditegakkan. Padahal seharusnya apa? Yang mencuri lebih besar, dan orang kaya yang mencuri seharusnya hukumannya lebih ditegakkan. Maka Nabi bersabda, "Lau kanat Fatimah binti Muhammadin sariqat laqata'tu yadaha." Seandainya putriku Fatimah mencuri, pasti aku akan potong tangannya. Itu Nabi contoh beliau marah. Jadi ingat, marah ada yang terpuji, marah ada yang tidak terpuji. Nah sekarang kalau kita sudah tahu ada marah yang tidak terpuji, bagaimana step by stepnya kita supaya bisa menahan amarah? Ada arahan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama harus kita lakukan kalau sedang marah, bersegeralah untuk ta'awuz. Ya, dalam surah Al-A'raf, surah yang ke-7 di ayat ke-200, Allah berfirman, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah innahu sami'un alim. Dan jika kalian sedang dikuasai oleh syaitan, ya, digoda oleh syaitan, maka hendaklah berta'awudz kepada Allah, meminta perlindungan dari syaitan. Maka sikap yang pertama ini bisa dilakukan bagi orang yang suka mengingat Allah, yang kebiasaan lisannya mengucapkan zikir. Dan ini nggak akan bisa dilakukan kalau orang jarang berzikir. Yang ada ketika marah yang keluar dari lisannya apa, Pak? Dia ngabsen satu persatu kebun binatang. Ya, absen ini itu, sebutkan tuh kata-kata kotor bahkan. Tapi orang yang senantiasa berzikir, bahkan ketika marah dia langsung ingat ayat tersebut dan berta'awudz. Bisa dengan a'udzubillah saja, ada riwayatnya. Bisa dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya. Bisa dengan a'udzubillahi samiil alim, ya. Yang kedua yang dilakukan apa? Hendaklah diam. Ada orang mengatakan, saya mah kalau marah diam. Ya enggak? Sesungguhnya itu yang telah diarahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza ghadiba ahadukum falyaskut. Jika seorang di antara kalian marah, hendaklah dia berusaha untuk diam. Maka para istri nih yang di rumah harus ingat, kalau suaminya sedang marah dan dia diam, jangan paksa dia buat ngomong. Kadang kan istri di rumah begitu kan, diam aja, ngomong dong, dipaksa gitu. Padahal saat itu dia sedang menahan amarah. Padahal arahan dari Nabi apa? Ketika marah justru diam.
Nah, yang ketiga, pindah posisi. Dan posisi yang terbaik, kalau sedang marahnya berdiri, hendaklah duduk. Kalau sedang duduk, hendaklah berbaring. Ya. Kalau nggak bisa juga tiga hal ini sudah dilakukan, apa yang dilakukan? Ambil air wudu. Ya, diambil air wudu. Maka kata Nabi SAW apa? Innal ghadaba minasyaiton. Ingat, marah itu dari syaitan. Wa inna syaitana khuliqa minan nar. Dan ketahuilah syaitan itu diciptakan dari api. Wa inna nara tutfa'u bil ma, dan api pasti mati dan padam dengan air. Maka Nabi terangkan, kalau kalian sedang marah, hendaklah ambil air wudu. Nah, itu yang harus kita lakukan. Yang kelima dan yang terakhir, ingat itu sabda-sabda Nabi tentang keutamaan mengendalikan amarah. La taghdab walakal jannah. Hendaklah kamu jangan marah, maka bagimu surga. Semoga kita semua termasuk hamba Allah yang mampu mengendalikan amarah. Amin amin ya rabbal alamin.